Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa para keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang setia di yaumil qiyamah kelak. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang bertema muhasabah. Ada satu kisah dari sahabat Nabi yang menggambarkan muhasabah. Pada suatu hari pernah Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki oleh seseorang di hadapan Rasulullah. Namun Abu Bakar As-Siddiq hanya terdiam dan tidak membalasnya. Sehingga Rasulullah melihat hal tersebut pun tersenyum. Tetapi karena orang itu sudah keterlaluan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq membalas sebagian dari apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Pada saat itu Rasulullah dengan wajah cemberutnya keluar dari majelis. Lalu Abu Bakar menghampiri dan seraya berkata, "Ya Rasulullah, mengapa ketika saya diam Anda kelihatan tersenyum, tetapi ketika saya membalasnya Anda justru cemberut dan kabur dari majelis itu?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ketika kamu diam, ada malaikat di sampingmu. Tetapi ketika kamu membalasnya, maka malaikat lari dan datanglah setan. Di mana aku tidak ingin satu majelis dengan setan." Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan cara muhasabah mengetahui kesalahan dan segera berbenah. Bagaimana dengan kita? Saat rezeki kita menjauh, keluarga kurang harmoni, relasi pergi, karir merosot ngeri, dan banyak keburukan yang mengiringi. Jadi mengapa kita tidak sadar diri? Hilangnya kesempatan dan kelezatan amal adalah tanda yang harus diwaspadai. Seperti salah satu nasihat, jika kamu tidak mampu untuk bangun malam untuk beribadah dan tidak mampu sahur di siang hari, ketahuilah kamu bahwa kamu termasuk orang yang diharamkan dari kebaikan. Kamu sudah terborgol kesalahan dan dosa. Begitulah nasihat Imam Hasan Al-Basyari. Muhasabah artinya menghisap, menghitung, mengoreksi diri atas amal dan ibadah yang telah kita lakukan, seharusnya menjadi akhlak setiap muslim. Setiap Ramadan kita diingatkan pesan takwa, tapi banyak yang hilang ketika Syawal tiba. Tiap Jumat khotib berwasiat takwa juga. Namun seberapa jauh pengaruhnya bagi tarbiyah jiwa? Inilah saatnya kita semua untuk terus muhasabah, mengoreksi diri, dan kemudian berupaya memperbaikinya. Seperti salah satu hadis mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan mempersiapkan amal untuk bekal sesudah mati. Adapun orang bodoh adalah orang yang menurut hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah rahimakumullah, ada 7 pentingnya kita muhasabah diri kita sendiri. Yang pertama, jangan merasa bangga dengan amal-amal sholih yang telah kita lakukan. Bisa beramal dan senang dengan amal adalah tanda iman.
namun menangis karena tidak bisa beramal menjadi muhasabah yang lebih utama. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Timbanglah dirimu sebelum ditimbang, dan siap-siaplah untuk bertunjukan yang agung hari kiamat. Di hari itu kamu dihadapkan kepada pemeriksaan. Tiada yang tersembunyi dari amal kalian barang satupun. Inilah pesan Umar yang benar-benar bikin gemetar kita semua. Yang kedua, supaya kita semua selalu terkontrol ketika melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu, agar kita segera memperbaiki diri kita. Yang ketiga, selalu memotivasi diri kita untuk menjaga amal-amal solih yang telah kita lakukan, lalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, membersihkan jiwa dari berbagai penyakit yang dapat merusak amal-amal solih kita, seperti menjauhi iri, dengki, ghibah, angkuh, takabur, ria, dan sum'ah. Yang kelima, menyadari betapa singkatnya kehidupan di dunia ini, sehingga kita selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jadilah dirimu di dunia seakan-akan kamu orang yang asing dan perantauan. Yang ketujuh atau yang terakhir, muhasabah akan mendidik jiwa kita untuk istiqomah, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menerima musibah, sabar menambat anugerah, dan tidak rakus dan tidak tamak. Jadi marilah kita semua pada bulan Ramadan ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan aktivitas yang menambah pahala kita semua. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.